العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mari kita baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma liridha'illah wa lidaril akhirah wa liizalatil jahli wa liihya'id dini wa liibqa'il islam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda dalam hadis, inna hudura majlisit ta'limi aw dzikri afdalu min salati alfi raka'atin. Sesungguhnya orang yang hadir di majlis zikir atau majlis ilmu, majlis ta'lim seperti ini adalah afdalu min salati alfi raka'atin. Lebih besar pahalanya daripada kita salat sunat 1000 rakaat. Wa syuhudi alfi janazatin, lebih besar pahalanya daripada kita ziarah, takziah kepada 1000 orang yang meninggal. Begitu juga wa iyadati alfi maridin, lebih besar pahalanya daripada kita nengokin orang yang sakit. Oleh karena itu pantaslah dan patutlah kalau kita bersyukur kita ditakdirkan bisa hadir di majlis seperti ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan akan memberikan manfaat kepada kita semuanya fid din wa dunya wal akhirah. Hadirin, Imam Syafi'i pernah mengatakan, inni uhibbul ulama, sesungguhnya aku mencintai ulama, ya, walastu minhum, sekalipun aku bukan ulama. Kata beliau begitu.
Pinter hebat Imam Syafi'i aja pengen terus mencari ulama, pengen terus belajar, ya. Dan memang dikatakan oleh beliau juga, ya, illam yakunil fuqaha'u al-amiluna bi ilmihim awliyaullahi falaysa lillahi waliyun fil ardi. Kata beliau, sesungguhnya jika seorang ulama yang amalkan ilmunya, ya, bukan waliullah, maka berarti sudah tidak ada lagi waliullah di permukaan bumi ini. Karena itu beliau mengatakan uhibbul ulama, saya sangat mencintai ulama. Artinya beliau yakin banget ulama itu adalah ulama yang mana, ya ulama amiluna bi ilmihim, yang ulama itu mengamalkan ilmunya. Pantaslah kalau dikatakan al ulama warathatul anbiya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti dikatakan oleh Imam Syafi'i selalu mencintai ulama. Ya, mudah-mudahan. Akrimul ulama fa inna akramahum faqad akramani, kata Nabi. Hormatilah dan muliakanlah ulama. Siapa yang memuliakan ulama, maka berarti dia telah memuliakan aku, kata Nabi. Mudah-mudahan kita selalu mendapat taufik hidayah Allah, diberikan rasa cinta kepada ulama-ulama. Anta ma'a man ahbabta, kata Nabi. Nanti kamu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kau cintai. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mencintai ulama-ulama kita, sehingga nanti kita akan dikumpulkan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para ulama yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, malam ini kita masih akan membahas lanjutan tentang masalah sholat Jumat, ya, masalah berkaitan dengan sholat Jumat. Sebagaimana kita ketahui, sholat Jumat adalah hukumnya fardu ain bagi ahli Jum'ah, yaitu laki-laki yang sudah balik, yang tidak bepergian, dalam arti dia mukim atau mustaqim, ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan bahas syurutu sihhatil khutbataini, ya, yaitu tentang syarat-syarat sahnya khutbah. Sebab khutbah itu bagian daripada sholat Jumat. Kalau khutbahnya nggak sah, sholat Jumatnya juga nggak sah, gitu, ya. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Wa bihi wa ilahi qal bismillahirrahmanirrahim. Syurutu sihhatil khutbataini, syarat-syarat sahnya dua khutbah ketika sholat Jumat. Isna asyara, syaratnya ada 12. Satu saja tidak dipenuhi maka tidak sah khutbahnya, gitu. Yang pertama adalah az-zukuratu, yang menyampaikan khutbah itu harus laki-laki. Karena itu ketika Siti Maryam lahir, ibunya kan sudah nazar, inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, saya nazar janin yang ada di dalam perutku ini nanti akan aku jadikan seorang imam, seorang ulama, seorang mujahid, artinya yang bisa menjadi khotib di masjid dan sebagainya. Tetapi setelah lahir ternyata bukan laki, gitu. Akhirnya beliau ngadu lagi pada Allah, ya Allah, inni wada'tuha unsa. Sungguhnya saya telah melahirkan tapi perempuan, bukan laki, gimana nih, gitu. Kata Allah, jangan pikirin, gitu, ya. Sebab memang tidak sama antara laki-laki dengan perempuan. Laisa dzakaru kal unsa. Jadi kalau sekarang orang zaman sekarang ingin laki-laki dan perempuan itu
setara, sama dan sebagainya, bahkan ada hubungan sejenis dan seterusnya ya. Artinya tidak dibedain gitu. Maka sudah berlawanan dengan fitrahnya gitu. Siti Aisyah, Siti Maryam lahir bukan laki-laki, padahal ibunya kepengen laki gitu supaya bisa jadi khotib gitu kira-kira lah. Ya. Karena itu laki-laki adalah syarat sahnya menjadi khotib. Yang kedua, at-thaharatu anil hadatsaini. Suci dari dua hadas kecil dan hadas besar. Al-ashar wal akbar. Dia harus berwudu dan harus sudah, kalau dia junub harus mandi dulu gitu. Fa idza ahdatsa fi asna'iha, jika di tengah-tengah khutbah dia batal, ya batal wudunya. Tawaddu'a wasta'nafaha min jadidin. Kalau sudah batal maka hendaknya dia berwudu lagi, khotibnya ini. Setelah itu menyampaikan khutbah dari pertama lagi. Sebab apa? Sebab li'annaha ibadatun wahidatun la tu'addi bi taharataini kas-shalah. Sebab antara sholat dengan khutbah itu menjadi satu kesatuan, sama dengan orang sholat. Seperti sholat itu kalau tengah-tengah sholat batal, ya batal sholatnya. Khutbah juga begitu. Yang ketiga, at-thaharatu anin najasati fis thawbi wal badani wal makan. Bersih dari najis pakaiannya, badannya dan tempat khutbahnya. Ayat thaharatu thawbil khatibi, yang dipakai oleh khotib itu harus bersih dari najis. Begitu juga wabadanihi, badannya, pamakanihi alladhi yubashiruhu minan najasati, tempat di mana dia menyampaikan khutbah. Ya. Yang keempat, satrul aurah, khotib harus menutup aurat. Falawin kasyafat, jika seorang khotib terbuka auratnya, wamadha waktun, dan terbukanya itu cukup lama, yumkinu ayyasturaha, yang memungkinkan dia untuk segera menutupin auratnya itu. Seperti mungkin pakaiannya ketiup angin sampai ke atas, itu kalau masih bisa langsung ditutupin, jangan ditunda artinya ya, enggak apa-apa. Kalau memang walam yasturha, kalau sudah ada kesempatan untuk menutup auratnya tapi tidak dilakukan, mungkin bingung atau apa, batalatil khutbatu, maka hukum khutbahnya dianggap batal, ya, gara-gara tersingkap auratnya, gitu, kelihatan auratnya. Wajaba i'adatuha, dan dia wajib untuk mengulang khutbahnya itu. Bisa saja kalau kita ada angin besar terus pakaiannya ketiup angin sampai naik ke atas dan sebagainya, saking besarnya angin nggak keburu lagi ditutupin secepatnya gitu, maka khutbahnya dianggap batal, harus diulang lagi dari pertama gitu. Yang keempat, al-qiyamu alal qadiri, khotib harus berdiri kalau memang dia mampu menyampaikan khutbah dengan berdiri. Artinya sama dengan sholat wajib, sholat fardu itu termasuk rukun fi'li lil qadiri, al-qiyamu lil qadiri, ya. Fa in ajaza anil qiyami, maka jika dia tidak mampu berdiri menyampaikan khutbahnya, khotbah jalisan, boleh menyampaikan khutbahnya dengan cara duduk. Fa in ajaza, kalau memang duduk juga sudah nggak mampu, khotbah muttaji'an, boleh khutbah disampaikan sambil
sambil tidur miring, mutajan, sambil berbaring ya. Wal aula huna ayastakhlifa. Yang bagus sebenarnya ya digantiin aja gitu kalau sudah nggak mampu duduk ya, digantiin khotibnya gitu. Yang keenam al-julusu bainahuma fauqa tuma'ninati shalah. Duduk di antara dua khutbah yang duduknya itu fauqa tuma'ninati shalah. Cukup lama di atas tomak-ninahnya orang sholat. Orang sholat seperti kita ruku harus dengan tomak-ninah. Nah, tomak-ninah ini artinya diam seluruh anggota badan kita seukuran membaca subhanallah. 2 detik kira-kira, 2-3 detik ya. Subhanallah gitu. Harus nggak boleh bergerak. Jadi kalau kita i'tidal juga begitu. Ada orang i'tidal sami Allahu liman hamidah. Tangannya sambil bergerak-bergerak terus langsung sujud, nggak sah nanti. Nggak tomak-ninah. Nggak tomak-ninah. Karena itu dianjurkan kalau kita i'tidal, sebaiknya kalau sebagian mengatakan sedekap aja gini, biar nggak goyang. Kalau nggak ditaruh di paha. Iya, diket. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i, al-afdal irsaluha. Yang afdal itu kalau kita i'tidal, tangannya jangan disedekapin, dilepas aja gitu. Tapi supaya jangan goyang, ya usahain lah gitu. Kapan dia pegang, rapetin atau gitu. Nah, tomak-ninahnya di sini al-afdalu yang bagus gitu, yang afdal duduk di antara dua khutbah itu ayyakuna biqadri suratil ikhlas. Kira-kira lamanya itu kalau orang membaca surah al-ikhlas, surat kulhu. Jadi kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Itu maksudnya fauqa tuma'ninati shalah. Jangan seperti sholat sebentar doang gitu. Dan itu juga duduknya harus tuma'ninah. Ya. Jangan sampai bergerak-bergerak dalam arti melebihi daripada waktu duduk. Fa idza lam yajlis usibata wahidatun. Fa idza lam yajlis, maka apabila khatib tidak duduk di antara dua khutbahnya itu husibata wahidat, maka dianggap belum menyampaikan 2 kali khutbah, dianggap baru 1 khutbah gitu. Jadi kalau ada khatib lupa duduk langsung nyambung dengan khutbah kedua, itu dihitung cuma baru 1, sementara khutbah Jumat harus 2 kali gitu. Beda dengan sholat id, sholat gerhana segala macam 1 nggak masalah gitu. Tapi kalau sholat Jumat harus 2 kali khutbah. Yang ketujuh al-mu'alatu bainal khutbataini urfan. Hendaknya antara 2 khutbah itu harus berurutan, ukurannya urfan. Ya, ukuran umum gitulah, disebut berurutan. Wa ba'duhum, sebagian ulama mengatakan qaddarahu bi rak'ataini khafifataini. Lamanya antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua itu kira-kira kita mengerjakan sholat sunat yang pendek 2 rakaat. Jadi cukup lama. Sebab kalau umpamanya mimbarnya jauh, ya, nah bukan mimbar. Kalau lagi di mimbar, duduknya jauh, umpamanya harus bangun lagi seperti itu. Jadi jangan kelamaan lah gitu. Al-mu'alatu bainal khutbataini. Falau talal paslu, jika kelamaan terpisahnya antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua, yang disebut lama itu kepanjangan, artinya ziyadatan an dzalika wajaba i'adatul khutbah. Lebih kalau kita ukur dengan orang sholat sunat 2 rakaat yang paling pendek gitu, yang rukun-rukun aja yang dikerjain, ya, maka khutbahnya harus diulang dari pertama. Khutbah yang pertama itu nggak dianggap jadi gitu, dibatal gitu.
i'adatul khutbah, harus diulang khutbah yang pertama. Yang dimaksud dengan khafifataini di sini bi akhaffa mumkinin. Ya, jangan kelamaan, pokoknya terpisahnya dari khutbah pertama dengan khutbah kedua. Paling lamanya itu kalau jangan sampai lebih daripada orang sholat sunat 2 rakaat yang paling pendek gitu. Kalau memang lebih daripada itu maka khutbahnya belum dianggap sah, harus diulang. Yang kesembilan, al-isma'u al-mu'alatu baina khutbataini wa baina sholati. Ya, yang kedelapan, hendaknya antara setelah khutbah dengan sholat itu juga harus berurutan. Jangan istirahat dulu lama baru langsung sholat, enggak gitu. Urfan kama sabaqo. Yang lamanya kira-kira paling lama orang mengerjakan sholat sunat 2 rakaat tadi. Yang kesembilan, al-isma'u minal khatibi. Syarat khutbah itu khatib harus menyampaikan khutbahnya yang kira-kira bisa didengar oleh jamaah. Isma'ul khatibi arba'ina rajulan. Yang suaranya itu bisa didengar minimal oleh 40 orang jamaah yang hadir katanya. Dan akidu bihimul jum'ah, yang 40 itu orang yang betul-betul sah Jumatnya, artinya yang betul-betul ahlul Jum'ah, yang kita sudah bahas, yaitu laki-laki yang sudah balik kemudian tinggal sebagai penduduk setempat, tinggal menetap di situ, bukan musafir, bukan mustautin, bukan mukim, ya. Itu didengar oleh 40 orang sekurang-kurangnya. Karena itu kalau khutbah jangan suaranya belang. Kalau memang sekarang sih alhamdulillah ada speaker. Tapi kalau nggak ada speaker, suaranya harus diangkat, harus ditinggiin supaya didengar minimal oleh 40 orang. Yang didengar itu adalah minimal, ya, arkanal khutbataini, rukun-rukun khutbah yang disampaikan. Sebagaimana kita sudah bahas, rukun khutbah itu ada 5, baca hamdalah dan seterusnya sampai selesai. Ya. Jadi juga seperti orang yang kalau imam batal boleh digantiin oleh orang yang memang sudah juga mendengar khutbah yang disampaikan oleh khatib tadi. Baru sah gitu. Ayyasma'ahuma arba'una. Yang ke-10 syaratnya khatib harus bersuara yang didengar sekurang-kurangnya didengar oleh 40 orang jamaah, yang maksudnya adalah sima'ul hadirina li arkanil khutbati bil fi'li ay haqiqatan. Benar-benar 40 orang itu mendengar disampaikan khutbah tadi, rukun-rukun daripada khutbah secara hakikah gitu. Maksudnya di sini hakikah adalah wa yakfi indar ramli sima'uhum bil quwwah. Jadi kalau memang sudah disampaikan suaranya tinggi pasti kedengeran gitu, hakikahnya gitu. Cuman kalau dia masih juga ada angin umpamanya itu nggak masalah, nggak bisa dihindari gitu. Ada suara gemuruh umpamanya gitu. Yang ke-11, antakuna bil arabiyah. Syarat sahnya khutbah disampaikan itu dengan bahasa Arab. Ay al-arkan, minimal rukun-rukun khutbah. Karena itu kalau kita sholat Jumat biasanya khatib menyampaikan khutbahnya itu yang rukun-rukun pasti pakai bahasa Arab. Hamdalah pakai bahasa Arab, sholawat pakai bahasa Arab, wasiat juga pakai bahasa Arab. Jadi rukun-rukunnya itu syaratnya harus disampaikan dengan bahasa Arab. Wadzalika idza kana fil qaumi man ya'riful arabiyyah. Dan syarat
disampaikannya dengan bahasa Arab itu jika masyarakat atau yang sholat Jumat itu kaum ya yang memahami bahasa Arab tadi, minimal ngertilah kalau disebut ittaqullah haqqa tuqatih, kita udah pasti disuruh bertakwa dan sebagainya. Wa illa kalau memang tidak disampaikan bahasa Arab, fayakfi bi ayyi lughatin, boleh dengan bahasa apa saja sekalipun rukunnya tidak dengan bahasa Arab gitu. Bisyarti, dengan syarat ayyafhamaha al-hadiruna, bisa dipahami oleh yang ikut sholat Jumat, yang hadir. Wa yajibu alaihim, kalau sudah seperti itu maka wajib bagi orang tadi, masyarakat di situ maksudnya, ta'allamul arabiyah, untuk belajar bahasa Arab supaya nanti kalau khutbah ya jangan terus-terusan pakai bukan bahasa Arab gitu. Terutama minimal ya rukun-rukun khutbah tadi. Wa illa kalau memang tidak mau belajar, asimu, semuanya berdosa. Ya, berdosa hadirin ahli Jumatnya maksudnya. Ahli Jumat itu berdosa ma'adami sihhati Jumatihim. Juga sholat Jumatnya jadi nggak sah gitu. Kenapa disuruh wajib belajar nggak mau belajar juga gitu. Harus ada usaha untuk belajar bahasa Arab tadi supaya bisa menyampaikan khutbah minimal rukun-rukunnya itu dengan bahasa Arab. Yang ke-12, antakuna kulluha fi waqti zuhri, menyampaikan khutbah Jumat itu seluruhnya harus pada waktu sudah masuknya waktu zuhur, fi waqti zuhri. Jadi pengertiannya, falau syara'a fil hamdalati qabla zawal, andai kata orang yang khutbah itu sudah mengucapkan hamdalah saja, alhamdulillah, saat itu qabla zawal, belum masuk waktu zuhur, lam tasihha, maka khutbahnya tidak sah. Tapi jarang terjadi itu ya. Pasti kita kalau khutbah sholat azan dulu, kemudian sholat qobliyah dulu, ya, baru khutbah gitu. Insya Allah tidak akan terjadi seperti itu. Tapi kalau terjadi ada khotib buru-buru atau mungkin ada sesuatu harus cepat disampaikan, kalau sampai hamdalah saja tidak pada waktu zuhur, belum masuk zuhur, maka tidak sah. Gitu. Baik hadirin, berikutnya adalah sunanul Jum'ah. Sunnah-sunnah yang terkait dengan pelaksanaan sholat Jumat. Dan kita ini termasuk ahli Jumat ya, karena tidak musafir dan orang yang menetap tinggal di tempat ini gitu. Sunnah-sunnahnya wahya katsiratun, sangat banyak. Minha, diantaranya pertama adalah al-ghuslu, mandi sunnah untuk sholat Jumat. Di hukum mandinya itu sunnah. Waktuhu, adapun waktunya mandi sunat Jumat ini yadkhulu bi tulu'il fajri, yaitu dimulai setelah masuknya waktu subuh di hari Jumat. Jadi kalau kita mau sholat subuh di hari Jumat sudah masuk waktu subuh, kita udah boleh niat kalau mandi sekalian dengan mandi sunat Jumat, boleh. Kalau kita memang sholat di masjid ya niatnya dua double aja, niat sholat Jumat, mandi sholat Jumat, dan juga mandi untuk pergi ke masjid gitu. Seperti kita sekarang dari rumah mau ikut ngaji di masjid ini, ya kita mandi dulu, mandinya niatnya sholat Jumat, niatnya untuk masuk ke masjid. Kebetulan juga sunat orang mandi kalau dia hadir di majlis ilmu, majlis taklim seperti ini. Jadi juga bisa kita niat di double, niat mandi sholat
untuk ke masjid, sunat untuk ke masjid, dan juga niat mandi sunat untuk hadir di majlis ta'lim. Yang kedua, sebentar. Wa yakhruju bil ya'si min hudud